teman-teman podcast yang nonton di siang hari, sore hari, ataupun mungkin pagi hari, ataupun subuh-subuh yang gak bisa tidur di malam hari. Kembali lagi di gua Rasya, dan kali ini kedatangan tamu yang super spesial adalah Mas Mukti. Bisa saya perkenalkan dulu Mas Mukti? Perkenalkan, nama saya Mukti. Oke, kenapa sih gua bisa ngundang dia? Karena kali ini kita pengen ngebahas topiknya adalah tentang bagaimana sih kehidupan yang relevan buat kamu yang hidup di zaman modern ataupun era digital ini. Dan kita akan ngobrol tentang soal public speaking, tapi bukan public speaking biasa aja nih. Kita akan nguliknya, bener-bener ngulik nih sampai ke akar-akarnya bersama Mas Mukti. Dan pembahasan topik yang super menarik ini saya mengundang seorang Mukti ini karena kalian mau tahu nggak? Dia tuh pengalamannya super duper menarik banget, guys. Dia tuh salah satu konsultan communication di salah satu perusahaan, dan dia juga jadi kreator gitu loh, konten kreator yang sangat bermotivasi untuk anak muda. Dan menurut saya nih beruntung bisa datengin Mas Mukti di podcast kali ini karena jadwalnya padat, guys. Diundang banyak banget media-media gitu. Wah, terima kasih banyak atas undangannya. Senang banget bisa ngobrol dengan Bang Rasya nih di sini nih. Salam buat semua pendengar yang setianya ya. Sama-sama Mas Mukti. Sebelum kita mulai, boleh diceritakan sedikit nggak nih tentang apa yang bikin Mas Mukti jatuh cinta banget nih tentang public speaking ini? Kira-kira apa sih yang buat jatuh cinta banget nih? Wah, jujur banget nih ya Bang ya. Nah, dulu saya itu orangnya super pemalu. Waktu SMA itu disuruh maju ke depan kelas aja udah deg-degan nih, setengah mati. Nah, tapi justru dari situ tuh saya mulai belajar rasa takut itu bisa dikelola dan diubah dengan ketakutan. Saya juga mulai belajar berbicara di depan umum nih dan ikut lomba, debat, dan lama-lama saya tuh merasa sadar nih kemampuan ini bukan hanya soal omong-omong doang nih, tapi soal koneksi dengan orang lain, dan itu yakin bikin saya jatuh cinta banget dengan public speaking ini. Oh, menarik banget nih. Kayak tadi gue sempet denger nih kayak omong-omong kayak pernah denger di mana ya? Kayak pernah denger di mana suatu pidato. Mungkin hanya pikiran saya ya. Hanya ilusi aja. Ya, hanya ilusi mungkin ya. Nah, kalau bicarakan soal era digital nih Mas, sekarang nih menurut Mas Mukti apa yang paling fundamental ataupun menarik dari konsep public speaking, dari public speaking modern dan tradisional ataupun tradisional? Pertanyaan yang bagus banget nih Bang Rasya nih. Kalau dulu di public speaking itu identik dengan namanya panggung ya. Betul. Mikrofon fisik dan penonton yang ada di depan mata kita nih. Nah, sekarang nih situasinya sangat jauh banget nih. Sekarang kamu bisa berbicara kepada ribuan orang, bahkan jutaan orang hanya lewat layar kecil di tangan, handphone nih. Ya, seperti platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, Zoom, bahkan podcast seperti kita ini nih. Oh, benar. Semuanya jadi panggung baru. Nah, yang paling sangat fundamental tuh konteks yang mediumnya. Kalau dulu kamu berbicara membaca ekspresi wajah audiens secara langsung, sekarang kamu berbicara ke kamera dengan sebuah lensa kecil dan harus bisa membayangkan siapa yang di balik layar itu. Skill ini yang saya sebut sebagai kemampuan berbicara dengan empati digital adalah hal yang sangat krusial di era ini. Jadi itu bahasanya atau istilah zaman sekarang tuh empati digital ya. Iya. Oh, menarik banget sih istilahnya tuh, benar-benar kayak gue tuh baru tahu loh, kayak bahasa asing buat gue gitu loh. Oke. Mas Mukti elaborasi lebih lanjut soal ini, coba gimana tuh? Tentu. Jadi empati digital ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh audiens atau penonton kita nih. Meskipun kita tidak bertemu mereka secara langsung, misalnya saat lu bikin konten video nih, video pendek, nah lu harus berpikir siapa yang akan menonton ini, apa kekhawatiran mereka, dan apa mereka yang butuhkan dari isi konten ini nih. Nah, ketika lu mulai berbicara dengan kerangka pikir seperti itu,
pesanmu akan jauh lebih mengena dan beresonansi. Oh, jadi bukan sekedar pandai yeping ya kalau banyak. Zaman sekarang itu kan istilahnya banyak ya, yeping ataupun ngomong-ngomong gak jelas. Jadi itu sekarang tuh bukan tentang bagaimana kita tuh bisa ngomong doang, tapi kita juga harus memposisikan sebagai pendengarnya Mas ya, ataupun omongan kita tuh zaman sekarang harus berbobot juga ya. Dan harus dibuktikan juga tuh. Begitu ya. Dan ini berlaku di semua konteks digital nih. Mau kamu sedang presentasi online di Zoom, bikin konten edukasi YouTube, siaran langsung di Instagram, atau bahkan merekam podcast seperti ini. Prinsipnya itu sama ya guys ya, nggak berbeda. Kamu harus selalu bertanya apa yang ingin didengar dan dirasakan oleh penontonmu itu. Oke, sekarang gue rada sedikit penasaran nih ya Mas ya. Apa tantangan terbesar yang dihadapin orang-orang saat public speaking ataupun di media platform digital, terutama buat para pemula nih yang baru pengen terjun di media sosial untuk memotivasi ataupun belajar untuk public speaking. Gimana sih Mas cara-caranya ataupun tanggapannya? Baik, ada beberapa yang paling sering saya temui. Yang pertama itu grogi di depan kamera. Ini universal banget. Terus banyak orang yang benar-benar bisa ngobrol lancar face to face seperti kita ini nih. Tapi begitu ada kamera, tiba-tiba jadi kaku nih, gak bisa gerak. Kayak patung ya Mas ya? Kayak patung gitu. Apalagi tuh kaku terus gemeter gitu kan. Terus lupa juga mau ngomong apa, atau malah kelihatan tidak natural. Gitu. Kalau kita kan kayak natural banget nih, ada pohon-pohonnya lebih natural lagi nih. Kita di gitu. forest ya ceritanya. Nah, terus yang kedua nih, ada masalah teknis di era digital. Kamu bukan hanya harus pandai bicara nih atau pandai omong-omong doang nih, tapi juga harus aware dengan pencahayaan, kualitas suara, koneksi internet, dan framing kameranya nih. Kalau hal-hal teknis ini kamu abaikan terus, pesan sebagai apapun bisa gagal tersampaikan karena audiens sudah terdistraksi duluan. Nah, dan terakhir nih, ketiga nih, menjaga atensi audiens. Di dunia digital, kompetensi untuk memperhatikan itu luar biasa ketat. Orang bisa dengan mudah skip, scroll atau close video yang lu hanya dalam 3 detik pertama. Jadi lu itu harus bisa langsung menarik perhatian mereka dari detik pertama. Wah gila ya Mas ya, ternyata gue baru tahu loh guys, ternyata kayak detik-detik pertama ataupun dari 1 detik ke detik kelima ataupun ketiga itu sangat krusial ya untuk menarik audiens gitu ya, ataupun apalagi di media sosial gitu, apalagi TikTok ya. Mungkin TikTok kan banyak orang nih yang skip-skipnya cepet. Mungkin mereka ngeliat, oh ini di awal yang gak menarik, langsung itu ya. Langsung di skip. Oh berarti kita tuh harus memfokuskan di detik awal yang krusial itu ya guys, untuk menarik audiens. Kira-kira kalau boleh tanya nih Mas, apa tips konkret dari Mas Mukti untuk mengatasi ketiga tantangan itu? Nah, saya kasih 3 tips nih yang bisa langsung diterapkan. Baik banget loh Mas Mukti ngasih 3 tips guys langsung. Khusus buat penonton podcast Abang Rasya ini. Mantap. Nah, untuk tipsnya yang pertama itu, untuk mengatasi grogi di depan kamera itu latihannya adalah berlatih berbicara di depan kamera atau ke cermin ya. Seperti kamu sedang ngobrol dengan sahabat karib, bayangkan ada satu orang yang kamu kenal baik di balik kamera itu. Ini akan membuat ekspresi dan nada bicaramu jauh lebih natural dan hangat. Nah, lalu tips yang kedua ini nih, untuk masalah teknis, investasi pada setup dasar yang baik. Nah, kamu tidak perlu perlengkapan yang super mahal. Cukup pastikan kamu berada di ruangan yang dengan cahaya yang cukup terang. Idealnya cahaya dari depan wajah, bukan dari belakang. Nah, pakai earphone atau mikrofon eksternal yang sederhana untuk kualitas suara yang lebih jernih, dan juga nih, uji koneksi internet sebelum memulai. Nah, lalu yang ketiga, untuk menjaga atensi audiens, mulailah dengan hook yang kuat. Hook bisa berupa pertanyaan provokatif, fakta mengejutkan, atau pernyataan yang membuat orang penasaran. Misalnya nih,
daripada memulai dengan halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bla 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 bla. Coba mulai dengan, tahukah kamu bahwa 75% orang lebih takut berbicara di depan umum daripada takut kematian? Langsung menarik kan? Jadi nggak usah pakai kata halo semuanya, jadi langsung ke inti judulnya. Wah, itu menarik banget sih Mas. Jujur kayak wow, amazed banget dengan tips-tipsnya dari Mas Mukti ini loh. Kebetulan tadi gue juga sempat dengar nih Mas Mukti menyebutkan soal hook. Apakah di struktur era digital sekarang ini pesan yang disampaikan juga berubah? Nah, sangat berubah banget. Kalau public speaking itu konvensional biasanya mengikuti struktur 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, di era digital ini kita perlu jauh lebih agile. Audiens digital punya attention span yang lebih pendek. Jadi kita perlu menyampaikan nilai atau poin utamanya itu lebih cepat, baru kemudian mendalaminya. Nah, gue juga sering menyebutkan prinsip-prinsip piramida terbalik sampai yang paling penting dulu, baru detail dan konteksnya menyusul. Oke. Kayaknya kita sekarang mau balik aja deh ke sisi positifnya ya Mas. Baik. Sebenarnya era digital ini membuka peluang apa saja sih bagi mereka yang menguasai public speaking ataupun pengen coba untuk belajar public speaking? Oh, banyak banget nih. Dan ini sering saya tekankan ke peserta pelatihan saya. Public speaking di era digital ini bukan hanya skill yang menentukan. Ini adalah aset karir dan bisnis yang sangat berharga. Nah, bayangkan nih, Bang Rasya nih, kalau kamu berbicara dengan baik di depan kamera, nah, lu bisa jadi content creator, YouTube, podcaster, atau trainer online. Nah, kalau lu seorang profesional, kemampuan presentasi online nih, nah, yang mumpuni bisa membuka peluang partnership, promosi jabatan, atau bahkan kesempatan berbicara di konferensi internasional tanpa harus berpergian jauh. Nah, dan kalau kamu seorang entrepreneur, kemampuan ini bisa membantumu menjual produk atau jasa lewat webinar, live selling, atau pitch kepada investor. Oke. Bener banget ya, sekarang ini tuh batas geografi memang sudah hampir tidak relevan lagi ya Mas di zaman modern sekarang. Menurut Mas Mukti sendiri sudah merasakan langsung nggak sih manfaatnya ini? Sudah, dan dampaknya itu sangat luar biasa. Dulu saya hanya bisa jangkau peserta pelatihan yang ada di kota tempat tinggal saya. Nah, sekarang hanya tinggal lewat platform digital. Saya punya murid dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari luar negeri nih. Wah, hebat banget. Emang hebat banget ini, kita bintang tamu kita hebat banget. Dan semua itu dimulai dari keberaniannya untuk tampil dan berbicara di depan kamera nih. Konten pertama saya itu sangat jelek banget. Saya akui ini. Tapi saya terus belajar dan konsisten. Hasilnya baru terasa beberapa tahun kemudian. Oke, jadi kunci pertama di sini adalah tetap konsisten ya tentang keinginan kita. Terus sama mungkin kalau saya dengar tadi konten pertama Mas Mukti itu jelek banget kan? Nah, berarti secara nggak langsung di era modern ini kita juga harus benar-benar pinter dalam membuat video, editing dan lain-lain ya Mas ya? Iya, itu semua tuh penting. Apalagi tuh edit video tuh penting banget ya Mas ya? Penting banget untuk menarik penonton itu juga. Jadi semakin menarik video ataupun editing, semakin banyak audiens yang akan datang. Iya, viewersnya tuh kalau di sosial media tuh bakalan naik lah. Oke. Lalu menurut Mas Mukti nih, kemana arah public speaking di era digital ini 5 atau 10 tahun ke depan nih di zaman sekarang nih? Gimana menurutnya nih? Saya melihat beberapa tren besar. Pertama itu integrasi dengan AI itu kayak ChatGPT, Gemini, Cloud, nah dan lain sebagainya deh. Nah, para pembicara akan semakin terbantu oleh teknologi AI ini nih, mulai dari analisis sentimen, audiens secara real time, pemberian feedback otomatis atas cara berbicara kita, hingga personalitas pesan untuk segmen audiens yang berbeda. Nah, kedua itu pengalaman imersif.
dengan perkembangan AR dan VR. Kita mungkin akan melihat era public speaking ini dalam ruang virtual 3 dimensi nih. Bayangkan, memberikan presentasi di hadapan ribuan orang dalam virtual conference room yang terasa nyata seperti bertemu audiens secara langsung. Nah, tapi nih, ada satu hal yang saya yakin tidak akan berubah nih. Kebutuhan akan koneksi manusia yang autentik ini nih. Teknologi boleh berkembang, tapi orang tetap ingin mendengar suara manusia yang tulus, jujur, dan penuh empati. Itu yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Oh, jadi begitu ya Mas Mukti ya, perspektif yang sangat inspiring. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir nggak nih kira-kira yang ingin Mas Mukti sampaikan kepada audiens podcast saya ini, sampai kepada pendengar kita nih yang benar-benar membutuhkan motivasi ataupun yang sedang lagi kayak aduh terpuruk ataupun lagi males nih ya, kurang motivasi, mungkin bisa dikasih motivasi. Apalagi yang masih ragu-ragu nih kira-kira kayak aduh maju mundur nih pengen untuk public speaking, belajar public speaking atau mengasah public speakingnya di era digital ini, Mas. Baik, pesan saya itu cukup sederhana ya, tapi saya harap kuat maknanya. Mulailah hari ini dari titik ini nih, di mana kamu berada dengan apa yang kamu miliki. Kamu tidak perlu peralatan terbaik, studio mewah atau ribuan follower dulu untuk memulai. Yang kamu butuhkan hanya keberanian untuk mengambil langkah pertama. Ingat, setiap pembicara itu yang kamu kagumi sekarang, semua mereka pernah berada di posisi yang sama seperti kamu saat ini. Mereka juga pernah takut, pernah tidak percaya diri, dan pernah bikin konten yang ditonton hanya 2 orang. Tapi mereka tidak berhenti. Dan perbedaan antara yang berhasil dan tidak seringkali bukan soal bakat, tapi soal keberanian untuk terus mencoba walaupun itu gagal berkali-kali. Wah, hebat banget, kata-katanya sangat motivasi banget nih Mas Mukti. Gua sendiri kayak termotivasi loh sama kata-kata lu ini, apalagi peserta kita ini, audiens yang nonton podcast kita. Sebelumnya terima kasih banyak banget nih sudah hadir dan berbagi ilmu yang sangat berharga dan sangat mungkin di luar sana susah untuk dapetin. Mungkin kalau kita ingin dapat ilmu seperti ini, kalau zaman sekarang tuh apa-apa kelas, open kelas, bayar berduit. Tapi Mas Mukti di podcast ini ngasihnya sangat-sangat gratis. Kalau bahasa anak-anak zaman sekarang tuh ilmu daging, ilmu yang sangat-sangat berdaging banget nih, yang sangat-sangat bagus. Saya yakin pendengar kita ini mendapatkan banyak insight ataupun pengetahuan yang baru, benar-benar baru dari Mas Mukti dan inspirasi dari obrolan kita ini. Oke, sama-sama Bang Rasya. Terima kasih sudah mengundang saya nih sebagai narasumber. Buat semua pendengar, kalian tuh luar biasa banget. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan jangan pernah berhenti berusaha. Karena dunia ini butuh cerita dan ide-ide kalian. Dan terima kasih untuk semua yang pertama kali mendengarkan podcast kita, dan selamat datang juga yang sudah mendengarkan, dan mungkin bisa kali ya kita jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan video kita ini. Apalagi bintang tamunya sangat profesional ini dan sangat bagus sekali. Jangan lupakan tinggalkan komentar yang positif dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab di kolom komentar. Yang ingin diskusi, yang ingin kamu diskusikan di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curious, stay brave, dan teruslah berusaha. Bye.